Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha dalam bulan Dzulhijjah ini ditengarai inti dari pelaksanaan syariat Islam yang kelima, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, semua jamaah haji berkumpul di Arafah. Tahun ke-10 Hijrah yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji bersama 114.000 kaum muslimin dan muslimat pada saat itu. Menjelang waktu zuhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dengan khutbah Arafahnya, di mana khutbah ini seolah menjadi kesimpulan dan merangkum dari semua misinya. Syariat Islam yang 5. Pertama adalah syahadat. Syahadat ini hanya dibutuhkan keyakinan hati dan keyakinan batin. Badan sedikit pun tidak bergerak. Seseorang bisa menjadi muslim, bisa menjadi mukmin cukup dengan meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, salat. Salat isinya seperti yang kita kerjakan, berisi keyakinan hati mengenai wajibnya salat. Kemudian yang kedua, ada gerakan-gerakan tertentu dan bacaan-bacaan tertentu di dalam salat. Artinya, salat itu membutuhkan keyakinan hati dan gerak-gerak dan bacaan fisik. Yang ketiga, zakat. Zakat hanya dibutuhkan pertama keyakinan hati tentang wajibnya syariat zakat dan mengeluarkan harta. Badan sama sekali tidak terlibat. Kemudian puasa. Puasa yang dibutuhkan adalah keyakinan hati dan fisik, yaitu tidak makan dan tidak minum dari waktu subuh sampai tenggelamnya matahari.
Sementara haji dibutuhkan keyakinan hati, dibutuhkan gerak fisik, dibutuhkan beberapa ucapan, dan digerakkan juga dengan uang. Tanpa memiliki itu semuanya, maka haji belum wajib bagi seseorang. Dan sekali lagi, pelaksanaan haji merupakan pengejawentahan dari seluruh praktek batin dan praktek lahir orang-orang yang berhaji itu. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Merangkum itu semuanya, Rasul diutus dari 17 Ramadan tahun ke-40 sebelum Hijriah sampai wafat. Dan di Wadi Uronah, di Padang Arafah itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada semua yang hadir, kepada kaum muslimin. Ada beberapa simpulan di antaranya yang menjadi bahasan dalam khutbah ini. Pertama, penegasan Rasul terhadap harga diri dan harta kepemilikan kaum muslimin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya harga diri kalian adalah mulia. Sesungguhnya harta-harta kalian adalah mulia. Seperti mulianya hari ini, seperti mulianya bulan ini, dan seperti mulianya negeri ini, yaitu tanah haram Makkah. Oleh karena itu, tidak boleh ada pelanggaran terhadap darah-darah kaum muslimin, harta-harta kaum muslimin, harga diri kaum muslimin, illa bihaqqil Islam, kecuali dalam hak-hak Islam. Tetapi pada saat ini, 250 hari ini, darah-darah kaum muslimin, jiwa-jiwa kaum muslimin, harta-harta kaum muslimin di Palestina, terutamanya di Gaza, dilanggar secara zalim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyatakan hal itu, Rasul menyatakan, ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadami maudhu'. Ingatlah oleh kalian, wahai manusia, sesungguhnya semua urusan jahiliyah, semua urusan kehidupan yang tidak diatur oleh aturan-aturan Allah, maudhu'un tahta qadami, aku campakkan di bawah kakiku. Sambil Rasulullah menguyak-nguyakkan kakinya di tanah. Yang kedua, waribal jahiliyah maudhu'un, dan riba jahiliyah, perekonomian ribawi, hari ini juga aku cabut. Wa awwalu riba adau ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib. Dan riba yang pertama kali aku nyatakan dicabut adalah riba yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Atas perintah Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh mengikrarkan mencabut perekonomian ribawi, tentunya diganti dengan perekonomian syariah.
Dan Rasulullah menegaskan, pertama kali yang dicabut adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa itu Abbas? Abbas adalah paman Nabi sendiri, paman kandung Nabi sendiri. Ini penegasan bahwa di dalam menerapkan sebuah hukum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pantang melakukan nepotisme. Justru yang pertama kali yang diikrarkan adalah dari kalangan keluarganya sendiri. Oleh karena itu, untuk kita perlu kita waspadai riba ini dengan berbagai macam jenisnya. Apakah yang riba offline kah, riba online kah, semuanya nilainya di sisi Allah sama. Kenapa? Allah menyatakan, alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang, apakah pribadi, apakah keluarga, apakah masyarakat, apakah bangsa yang dihidupkan dengan kekuatan riba, layak kumun, orang itu, keluarga itu, masyarakat itu, bangsa itu tidak bisa berdiri tegak illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, kecuali dia berdiri sempoyongan seperti orang yang kemasukan jin karena gila. Lihat dan catat, pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa yang dihidupi oleh sistem perekonomian jahiliyah pasti tidak akan bisa hidup tenang. Oleh karena itu tinggalkan riba-riba jahiliyah itu. Yang ketiga, mengenai keadilan dan kebahagiaan dalam keluarga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wattaqullaha fin nisa, wahai kaum laki-laki, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan keluarga kamu, dalam keluarga istri-istri kamu. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, kalian telah mengambilnya dengan amanat Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian telah menghalalkan farjinya sehingga sah untuk digauli dan disetubuhi dengan kalimah Allah. Faktanya, bagi kita yang hidupnya normal, maka dia tidak mungkin menggauli seorang perempuan kecuali setelah dilakukan nikah secara Islam. Oleh karena itu, dalam masalah ini Rasul wanti-wanti, jika ada di antara keluargamu yang melakukan kesalahan, maka luruskanlah. Dan jika kesalahan itu sudah diperbaiki, maka jangan diungkit-ungkit lagi di hari-hari yang akan datang. Dan kepada kalian, wahai para istri, taatilah suami kalian, taatilah suamimu dalam taat kepada Allah. Karena Rasul menyatakan, kalau seorang perempuan dia sholat yang 5 waktu dan puasa Ramadan sebagaimana mestinya, dan kemudian dia taat kepada suaminya dalam rangka taat kepada Allah, maka kepadanya akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Kepada orang tua, kepada anaknya, didiklah secara baik, didiklah secara agama, didiklah secara soleh. Anak soleh hanya mungkin diperoleh dengan rahmat dan ridha Allah tentunya. Tapi harus ada ikhtiar. Orang tuanya harus soleh. Dia dididik oleh orang-orang yang soleh. Kurikulum pendidikannya harus kurikulum yang soleh. Dan mereka bergaul dengan orang-orang yang soleh. Maka insya Allah
Jika orang tuanya menginginkan kesolehan anak, dididik oleh guru-guru yang soleh, dengan kurikulum yang soleh, di lingkungan yang soleh, maka itu insya Allah akan membekas pada anak. Pilihlah lembaga-lembaga pendidikan yang mengarahkan kepada kesolehan pribadi dan kesolehan masyarakat. Kemudian berikutnya, di antara yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah waqad taraktu fikum amrain, dan aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Jika kalian berpegang dengan dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang dimaksud tersesat adalah tersesat dari masuk surga. Kalian tidak akan kesasar untuk masuk surga jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, yaitu Al-Quran, Kitabullah, dan Sunnah Rasulnya. Jika ada orang Islam yang menginginkan kebahagiaan surga, tapi dia tidak tempuh dari jalur Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka itu adalah hanya angan-angan belaka. Surga yang kita inginkan tentunya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah tentukan jalur mana yang harus kita tempuh. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita dimasukkan ke dalam surganya di akhirat nanti. Kemudian berikutnya, sebagai penutup, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, dirikanlah sholat yang 5 waktu. Sehari semalam dirikanlah sholat yang 5 waktu. Dengan cara yang benar. Dengan bacaan yang benar. Dan dengan menghadap yang benar. Menghadapnya adalah menghadap kiblat. Pakaiannya menutup aurat. Suci daripada hadas dan najis. Maka kita harus tahu pakaian menutup aurat itu yang seperti apa? Wudhu yang benar itu bagaimana? Mandi jinabat yang benar itu bagaimana? Mandi haid itu yang bagaimana? Kalau memang berhalangan, cara tayamum yang benar bagaimana? Pertanyaan, sudahkah kita bisa wudhu dan benar? Wudhu dengan benar sesuai yang diajarkan oleh Rasul? Mandi jinabat yang benar sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasul? Mandi haid yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Ibu Aisyah, istri-istri Rasul melalui pelajaran dari Rasul. Sudahkah kita bisa tayamum ketika kita dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan di mana terhalang oleh air, terhalang untuk mendapatkan air? Sudah bisa atau belum kita? Kalau belum, dikhawatirkan ketika sakit orang lebih memilih tidak sholat gara-gara tidak bisa tayamum. Bertakwalah kepada Allah. Yang namanya husnul khotimah itu berakhir secara baik menurut syariat Islam. Bagaimana orang bisa disebut husnul khotimah kalau di akhir kehidupannya dia berkhianat kepada Allah dengan tidak melaksanakan sholat? Bukankah sholat itu harga diri kita kaum muslimin? Dan itu merupakan identitas kita. Sholat yang 5 waktu tentunya. Oleh karena itu kewajiban kita. Ketika anak kita umur 7 tahun. 7 tahun itu dimulai dari setelah ulang tahun yang ke-6. Setelah ulang tahun yang ke-6. Hari pertama setelah ulang tahun itu adalah usia yang ke-7. Perintahkan kepada mereka, ajak mereka untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika mau mencari guru, di sana ada hadis, untuk mencarinya dia pertama kali yang diselidiki adalah bagaimana tata cara sholatnya, rukuknya bagaimana, tumakninahnya bagaimana. Andai dia hafalannya bagus, sanadnya bersambung kepada Rasul, tapi sholatnya jelek, maka sahabat tadi mengurungkan mengambil hadis dari orang itu.
Sampai sedemikian selektifnya orang-orang menginginkan kesolehan dirinya. Keluarkanlah, tunaikanlah zakat harta kalian, dan berpuasalah Ramadan sebagaimana yang difardukan. Maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan, dengan penuh kesejahteraan. Masyaallah muslimin, itulah diantara poin-poin inti yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah Arafahnya tahun 10 Hijriah. Tentunya setelah itu turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini tanggal 9 bulan Dzulhijjah di Arafah, Allah mengikrarkan akmaltu lakum dinakum, syariat agamamu telah sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, segala kenikmatanmu juga aku telah sempurnakan. Ini Allah ngomong kepada kita kaum muslimin. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela syariat Islam sebagai pedoman hidup bagi kamu. Ketika melihat hal ini, Umar bergembira, para sahabat bergembira bersorak-sorai. Tetapi Abu Bakar justru menangis. Ketika ditanya, ada apa kamu wahai Abu Bakar kok malah menangis? Bukankah kita sudah sempurna? Semuanya sudah terjadi kesempurnaan. Kata Abu Bakar, tidak ada sesuatu yang setelah sempurna kecuali terjadi penurunan-penurunan. Dan di antara kenikmatan Allah kepada kita, kata Abu Bakar, adalah nikmatnya diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai Islam sudah sempurna dan kenikmatan mendapat didampingi oleh Rasul itu sudah sempurna, berarti dalam waktu yang tidak lama maka kita akan berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya para sahabat semuanya menangis. Kenapa? Mendengar ijtihad dari Abu Bakar yang dia bisa berpikir berbalik dari apa yang dilihat oleh orang-orang banyak. Untuk itu, Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya agama ini milik Allah, diamanatkan kepada kita semuanya. Andaikan Islam ini bukan milik Allah, maka sudah habis dari dulu. Dia diurus oleh siapapun tetap berjalan. Tetapi alangkah indahnya jika diurus oleh orang-orang yang benar. Sebagai penutup, saya kutip sebuah syair, sebuah nasihat dari seorang ulama besar, Iqbal, seorang ulama sekaligus sastrawan dari Pakistan. Di jalan dakwah ini tidak ada tempat untuk berhenti. Di jalan dakwah ini tidak ada tempat untuk berhenti. Sikap lamban berarti mati. Siapa yang bergerak, dialah yang akan memimpin. Yang mau bergerak, dialah yang akan memimpin. Yang menunggu sejenak pun pasti tergilas. Oleh karena itu, senantiasalah tampil sebagai penyokong-penyokong terwujudnya pelaksanaan syariat Allah di tengah kehidupan kita. Sebab dengan demikian, maka insya Allah sesuai dengan janjinya, Allah akan membahagiakan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang-orang tua kami,
dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para tetangga kami, dan dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, siapapun di antara kami yang Engkau takdirkan menjadi Bapak RT, Bapak RW, sampai Bapak Presiden, jadikan mereka orang-orang yang dapat diteladani kebaikannya, sebagaimana telah Engkau anugerahkan sikap itu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan siapapun yang Engkau takdirkan sebagai pendidik, mulai pendidikan formal, pendidikan non formal maupun pendidikan informal, jadikanlah pendidik-pendidik yang mampu menghantarkan orang-orang yang dididik untuk bertauhid kepadamu, sebagaimana Engkau telah menganugerahkan hal itu kepada Ibu Hajar yang telah berhasil mendidik Ismail sehingga Ismail menjadi orang soleh yang siap melaksanakan ketentuan Allah, sekalipun itu terlihat merugikan dirinya, tetapi karena dia yakin bahwa Engkau adalah zat yang maha adil, maka itu dilaksanakan. Dan anugerahkan ya Allah bagi anak-anak kami, remaja-remaja kami, jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang siap tampil melaksanakan segala ketentuan syariat-Mu, mulai dari yang ringan sampai yang berat, sebagaimana yang Kau telah anugerahkan hal itu kepada Nabi Ismail alaihi salam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikan kemakburan kepada seluruh jamaah haji dari seluruh dunia. Sambut talbiyah mereka dengan kemuliaan dan ampunan-Mu, dan pulang dari pelaksanaan ibadah haji ke tanah air mereka menjadi orang-orang yang dapat diteladani kebaikannya. Ya Allah ya Tuhan kami, merdekakanlah Masjidil Aqsa, berikan kemuliaan kepada Masjidil Aqsa, jaga kemuliaan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan orang jahat yang akan menghancurkannya. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestina, berikan dukungan kemenangan terhadap perjuangan mereka, dan terima orang-orang yang mati dari mereka sebagai syuhada di sisi-Mu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman, negeri yang sentosa, negeri yang sejahtera, rakyat hormat kepada pemimpin dan pemimpin sayang kepada rakyatnya. Semuanya adalah orang-orang yang bertakwa kepadamu. Jadikan negeri Indonesia ini ya Allah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di mana Engkau menyayangi tumpah darah kami bangsa Indonesia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.